Bagja, rancangan tindakan perubahan dengan mengadopsi filosofi inquiry apresiatif IA, menyuntikkan energi, harapan, dan optimisme. Saya Rini Agustiawati SPD, CGP Angkatan 6 Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3. Visi sekolah. Terwujudnya insan yang berkarakter, unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Prakarsa perubahan yaitu mewujudkan insan yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Langkah-langkah Bagja prakarsa perubahan untuk mewujudkan insan yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup yaitu 1. Membuat pertanyaan utama. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan insan yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup? Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Mencari informasi dan referensi tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau GPBLHS terbaru dan terupdate. 2. Berdialog dengan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah terkait dengan aset dan potensi sekolah adiwiyata mandiri yang sudah ada. Prakarsa perubahan untuk mewujudkan GPBLHS dan menjadi sekolah percontohan. 3. Regenerasi pembentukan tim dan kader GPBLHS. 4. Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan atau Puskesmas, Dinas Kehutanan, dan dinas lainnya terkait dengan bidangnya untuk memberikan ilmu, penyuluhan, dan bantuan lainnya untuk mewujudkan GPBLHS. Langkah kedua yaitu ambil pelajaran. Apa aset, potensi, peluang yang sudah dimiliki sekolah? Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Mengidentifikasi seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah sesuai dengan standar pelayanan minimal dan pendukung GPBLHS. 2. Mengidentifikasi seluruh warga sekolah apakah sudah paham tentang berperilaku ramah lingkungan hidup. 3. Mengidentifikasi apakah setiap aspek perilaku ramah lingkungan hidup sudah terlaksana dengan baik, yaitu PRLH, kebersihan fungsi sanitasi dan drainase, pengelolaan sampah, penanaman dan pemeliharaan pohon dan tanaman, konservasi air, konservasi energi, dan inovasi PRLH lainnya. 4. Mengidentifikasi apa saja upaya 5R yang dilakukan. 5. Mengidentifikasi MOU dengan dinas atau pihak luar yang sudah dilakukan. 6. Mengidentifikasi seluruh kegiatan GPBLHS yang sudah dilakukan. 7. Mengidentifikasi pemantauan dan evaluasi yang sudah dilakukan terkait GPBLHS. Langkah ketiga yaitu gali mimpi. 1. Bagaimana kondisi ideal yang diharapkan terkait dengan kesuksesan terwujudnya GPBLHS? 2. Bagaimana perasaan kita bila GPBLHS terwujud? 3. Bagaimana cara mempertahankan kondisi sekolah yang sudah mewujudkan dan mensukseskan GPBLHS? Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Membuat deskripsi yang menggambarkan kondisi ideal terkait dengan kesuksesan terwujudnya GPBLHS. 2. Membuat deskripsi yang menggambarkan perasaan kita bila GPBLHS terwujud. 3. Membuat daftar langkah-langkah atau upaya untuk mempertahankan GPBLHS yang sudah memperoleh penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri dan harus ditingkatkan menjadi sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Sekolah Sahabat Bumi. Langkah keempat yaitu jabarkan rencana. 1.
Apa langkah pertama yang dilakukan untuk mewujudkan GPBLHS? 2. Apa strategi yang perlu dilakukan dalam mewujudkan GPBLHS? 3. Bagaimana ukuran indikator pencapaian GPBLHS? 4. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam mewujudkan GPBLHS yang sudah memperoleh penghargaan sekolah adiwiyata mandiri dan harus ditingkatkan menjadi sekolah yang memperoleh penghargaan adiwiyata sekolah sahabat bumi? Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Mencari informasi dan referensi yang lebih luas tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau GPBLHS yang terbaru dan terupdate. 2. Berdialog lebih lanjut dengan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah terkait dengan aset dan potensi sekolah adiwiyata mandiri yang sudah ada. Prakarsa perubahan untuk mewujudkan GPBLHS dan menjadi sekolah percontohan, yaitu sekolah sahabat bumi. 3. Regenerasi pembentukan tim dan kader GPBLHS yang antusias dan ikhlas dalam menjalankan GPBLHS yang cinta lingkungan. 4. Bekerja sama yang lebih intensif dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan atau Puskesmas, Dinas Kehutanan dan dinas lainnya terkait dengan bidangnya untuk memberikan ilmu, penyuluhan dan bantuan lainnya untuk mewujudkan GPBLHS. 5. Mengoptimalkan aset, potensi atau peluang yang sudah dimiliki sekolah dan menyusun program prakarsa perubahan terkait GPBLHS. Langkah kelima yaitu atur eksekusi. 1. Bagaimana mengoptimalkan GPBLHS? 2. Bagaimana menggerakkan seluruh warga sekolah agar peduli dan berbudaya lingkungan hidup dengan berperilaku ramah lingkungan hidup. 3. Siapa yang bertanggung jawab? 4. Siapa yang terlibat? 5. Siapa yang memberikan umpan balik? 6. Kapan pelaksanaan kegiatan pengoptimalan GPBLHS dan berusaha memperoleh penghargaan sekolah sahabat bumi? 7. Siapa yang memonitor dan memantau tercapainya indikator GPBLHS yang ideal? Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Menyusun format program pengoptimalan GPBLHS. 2. Menyusun format sistem yang dapat menggerakkan seluruh warga sekolah dalam GPBLHS. 3. Menyusun SK tim GPBLHS dan kader GPBLHS dengan job deskripsi yang jelas untuk semua penanggung jawab bersama kelompok kerjanya. 4. Menentukan jadwal dan waktu pelaksanaan pengoptimalan GPBLHS adiwiyata mandiri menuju sekolah sahabat bumi, yaitu dimulai bulan Oktober 2022. 5. Menentukan orang-orang yang melakukan monitoring dan memantau tercapainya indikator GPBLHS yang ideal. Kanvas rencana implementasi model inquiry apresiatif Bagja, yaitu 1. Buat pertanyaan utama, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan insan yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup? Maka yang bisa diambil pelajaran adalah 1. Adanya informasi dan referensi tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau GPBLHS terbaru dan terupdate. 2. Adanya dialog dengan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah terkait dengan aset dan potensi sekolah adiwiyata mandiri yang sudah ada, prakarsa perubahan untuk mewujudkan GPBLHS dan menjadi sekolah percontohan. 3. Adanya regenerasi pembentukan tim dan kader adiwiyata atau GPBLHS. 4. Adanya kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan atau Puskesmas, Dinas Kehutanan dan dinas lainnya terkait dengan bidangnya untuk memberikan ilmu, penyuluhan dan bantuan lainnya untuk mewujudkan GPBLHS. Gali mimpi. 1. Adanya deskripsi yang menggambarkan kondisi ideal terkait dengan kesuksesan terwujudnya GPBLHS. 2. Adanya deskripsi yang menggambarkan perasaan kita bila GPBLHS terwujud. 3. Adanya daftar langkah-langkah atau upaya mempertahankan GPBLHS dan memperoleh penghargaan sekolah adiwiyata mandiri dan meningkatkan pada penghargaan sekolah sahabat bumi. Jabarkan rencana. 1. Adanya informasi dan referensi yang lebih luas tentang
GPPLHS terbaru dan terupdate. 2. Adanya dialog lebih lanjut dengan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah terkait dengan aset dan potensi sekolah adiwiyata mandiri yang sudah ada, prakarsa perubahan untuk mewujudkan GPPLHS dan menjadi sekolah percontohan. 3. Adanya regenerasi pembentukan tim dan kader GPPLHS yang antusias dan ikhlas dalam menjalankan GPPLHS yang cinta lingkungan. 4. Adanya penambahan kerjasama yang lebih intensif dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan atau Puskesmas, Dinas Kehutanan dan dinas lainnya terkait dengan bidangnya untuk memberikan ilmu, penyuluhan dan bantuan lainnya untuk mewujudkan GPPLHS. 5. Adanya penggunaan dan pemanfaatan aset, potensi peluang yang sudah dimiliki sekolah dan program prakarsa perubahan terkait GPPLHS. Atur eksekusi yaitu 1. Menyusun format program pengoptimalan GPPLHS. 2. Adanya format sistem yang dapat menggerakkan seluruh warga sekolah dan GPPLHS. 3. Adanya SK tim GPPLHS dan kader GPPLHS dengan job deskripsi yang jelas untuk semua penanggung jawab bersama kelompok kerjanya. 4. Adanya jadwal atau waktu pelaksanaan pengoptimalan GPPLHS Adiwiyata Mandiri menuju sekolah Sahabat Bumi, yaitu dimulai bulan Oktober 2022. 5. Adanya penentuan orang-orang yang melakukan monitoring dan pemantauan tercapainya indikator GPPLHS. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.3. Guru penggerak merupakan pemimpin perubahan, memajukan pendidikan. Terima kasih.